nah sebenarnya tugas dosen itu ya ada 3 dan untuk perguruan tinggi umumnya yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTN itu ada 4, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan AIK Islam Muhammadiyah. Nah ini karena kita di perguruan tinggi Muhammadiyah, jadi disatukan antara pengajaran terus bersinergi dengan AIK, penelitian harus bersinergi dengan AIK, kemudian pengabdian masyarakat juga harus bersinergi dengan AIK. Ya, terutama di sini juga kan dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah, maka ilmu yang ya sedikit berbaginya juga untuk kepada saudara kita yang ada di pesantren Muhammadiyah gitu, yang sampai keluar dan gitu. Ya. Selanjutnya, adapun Pengmas atau dari masyarakat sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yaitu pertama itu bagaimana penggunaan bahasa digital pada sistem sekolah Al-Fatah di Kota Bekasi, kemudian kompetensi gramatikal bahasa Arab melalui blog Desa Muhammadiyah 01 Kota Bekasi. Ini bagaimana cara membuat blog, kemudian ketiga itu pelatihan membuat bahan data digital, aplikasi file folder dan book creator di Lab SDI Lab Tools STI Ben Saleh. Ya sebenarnya juga sesuatu produk yang ini Rangga ini kan buatan Rangga nih saya tahu. Nah ini pakai book creator gitu. Jadi saya ajarkan juga mereka, misalnya ketika musim semi ya login harus ada suara kalau tanpa ada proyektor. Ini kemudian juga nih buat book creator buatan Rahmat. Jadi apa yang kami ajarkan juga disampaikan juga kepada di program pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana kita ternyata bisa membuat buku sederhana itu melalui aplikasi Flipboard atau Book Creator. Kemudian ketiga itu, nah apabila yang masih belum untuk pelatihan pelatihan mengetik itu ada namanya rapid typing. Jadi mau nanti yang huruf Latin atau bahasa Arab itu rapid typing. Tapi udah saya kasih settingnya. Ada rapid typing tinggal bisa diunduh. Juga nanti bisa diinstal di ruang komputer ya. Itu bisa kalau saya tahu anak-anak untuk praktek itu bisa ngetik. Nanti setiap ada level itu ada ada nilainya gitu. Jadi itu juga kami ajarkan di PBH Wangka begitu. Kemudian juga Arabis. Nah Arabis ini juga berbasis online ini terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, namanya dari Arabis. Sebenarnya banyak seperti Rasaslon itu bahasa Arab dan yang lainnya. Kemudian yang tadi itu pelatihan Nahu, aplikasi Barusida di Management Kerja Pemakraman. Nah yang menarik aplikasi Barusida ini kerjasama buatan mahasiswa dengan saya jadi berbasis Android gitu. Jadi kami sudah menggunakan produk namanya Barusida, nanti bisa dicek teman. Untuk saat ini sedang kita mengajukan API terlebih dahulu dengan Barusida. Ini saya harapkan juga belum ada nih sektor ini yang bikin aplikasi begitu. Nah, tadi saya sampaikan kenapa di sini adalah temanya guru, karena pentingnya kita bisa berbaca bahasa Arab. Pertama terkait dengan memahami teks keagamaan, kemudian keberhubungan spiritual, kemudian menghargai budaya dan sejarah Islam, kemudian bagaimana permudah proses belajar ilmu keislaman, kemudian meningkatkan akurasi dalam praktik ibadah. Kemudian adalah manfaat duniawinya, terkait juga kalau duniawi itu kan ya terkait Cina saja belajar bahasa Arab yang non-muslim. Kenapa? Ekspektasinya adalah kos ekonomi, jualan gitu. Dan kita ini ya kok kenapa tidak begitu? Ya. Nah, balik lagi ketika poin terkait dengan keagamaan, ya pentingnya. Seperti contoh ketika saya berikan sebuah kalimat nama Yashallah, ya. Nah itu ketika hak dengan salah itu akan
akan fatal makna atau tafsirnya. Ketika yasallaha itu benar, ya ketika nama yasallahu itu salah. Padahal ketika argumennya ketika pas itu tahunya adalah doma karena fakir, ternyata bukan kan gitu. Karena kita tidak paham. Jadi kalau ketika nama yasallaha berarti Allah takut pada para ulama. Padahal di situ failnya ada di belakang al-ulama'u innama yasallahu min ibadil min darihil ulama'u. Jadi failnya ada di belakang gitu. Nanti lebih jelasnya nanti belajar kepada Ustaz Alwi gitu. Kenapa di depan ada di belakang gitu. Nah, tapi kalau ketika salah membacanya itu kan fatal. Kalau ketika namanya sallallahu, maka Allah yang takut kepada ulama. Padahal terbalik, ulama itu takut kepada Allah. Nah, kalau belajar membaca harokat, bahasa Arab kan secara konvensional itu belum keluar. Sebentar ini dalam teknik. Baik, kalau dulu Ustaz Alwi itu pasti kalau ketika belajar secara konvensional minimal untuk bisa baca harokat adalah nahu dan sorok, tidak lepas seperti itu. Ya, jadi bertahun-tahun belajar nahu sorok, apalagi kalau nahunya itu lebih tajam lagi. Ya, kemudian sorok kan gitu. Jadi harus tahu nahu dan sorok ini baru bisa pandai baca harokat bahasa Arab yang gundul kan gitu. Ya. Nah sebenarnya kalau kita pahami, padahal kunciannya itu ada 3. Kalau kita sudah paham membedakan mana itu isim, ya kata benda, kemudian mana itu al-fi'lu, kata kerja, kemudian itu mana itu huruf, maka jelas sendiri kita akan tahu itu kapan dibaca u, dibaca a, dibaca i, begitu. Ya, mungkin ketika al-isim benar aturannya ketika alif lam jangan ditawinkan kan gitu. Ya, nah ketika fiil itu pasti ya kita asumsinya awal itu dia pasti tidak ada tambahan huruf asli kan gitu. Ya seperti dan minimal ada biasanya 3 huruf itu asumsi dasar dulu. Ya. Meskipun nanti akan ada perubahan-perubahan, tapi asumsi awal adalah bagian fiil, oh itu 3 huruf asli. Nanti meskipun nanti di akhir ada tambahan, nanti belajar lagi kan gitu. Tapi asumsinya itu seperti itu. Nah kalau huruf itu gampang lah, ya bisa bahkan bisa dihafalkan. Wow, kemudian bi, kemudian ala, gitu. Ketika ala saja dengan ali itu kan pasti beda. Ya, ketika ala itu pasti iya-nya itu tidak ada titiknya, gitu. Nah kemudian kalau ali baru ada titiknya seperti itu, ya. Nah kalau makanya kalau untuk pemula, kalau menurut saya saat gitu, apalagi kalau untuk nanti tingkat dasar SD itu jangan ditawarkan kawaid dulu, ya. Kadang kenapa bahasa Arab itu jadi momok yang menakutkan? Karena sudah dijejalkan itu terkait dengan kawaid, gitu. Jadi pancing dulu bagaimana anak-anak itu ya senang dengan bahasa Arab seperti itu. Ya. Nah kemudian, sekarang karena kita ya ada bantuan teknologi, maka mudah sekali untuk kita belajar membaca harokat bahasa Arab atau bahasa digital. Nah apabila formatnya dalam bentuk PDF, ya maka bisa kita indikan terlebih dahulu dengan bantuan mikro, ya mungkin kalau bapak ibu kan
pakai Adobe Reader kan gitu, tapi kan terbatas kecuali mungkin yang premium ya. Nah ini saya sudah kasih juga tadi ke Kalwi di Micro PDF, ya apa namanya yang meskipun masih ya malu lah masih free ya, tapi lumayan daripada Adobe Reader gitu. Karena ketika Micro ini bisa mengedit, karena salah satu saya juga pasti mengedit dengan pakai Micro ini begitu. Jadi ketika ada PDF, formatnya PDF, kitabnya ya seperti halnya ya seperti halnya misalkan yang saya ambil dari saya track dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya terkait dengan surah Al-Fatihah. Ya, ini kan tadinya bentuk PDF, kemudian saya pindahkan dalam bentuk Word gitu. Jadi dalam bentukan pakai bantuan Micro begitu. Ya, jadi kalau nanti banyak sekali untuk ini ya apa kalau yang enak itu Workfea ya. Nah ini kalau mengunduh kitab-kitab itu di workfea.com itu. Jadi mau apa saja. Kalau kitab Maktabah Syamila itu kena saya agak rumit karena kita harus pengaturan itu harus bahasa Arab terlebih dahulu, gitu kan. Baru nanti kalau sudah selesai kita harus balikan lagi pengaturan ke yang Inggris lagi kan begitu ya. Ada kerepotan. Tapi kalau maaf kalau pakai Workfea ini langsung kita tinggal mau kitabnya apa gitu ya. Workfea.net. Nah ini terkait dengan Kutub Ulumul Quran ada 211, kemudian terkait dengan sisa dari Manjutul Hadis, kitab hadis, kemudian ada Tauhid dan Akidah ada 214, ada Fikih Am ada 217, ya, kemudian Kutubul Targhib wa Akhlaq wal Adab 1812 ini juga. Kemudian terkait dengan Kutubul Lughah itu ada 410, ya. Nah, salah satu kan tadi saya ambil adalah terkait dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ketika sudah ditentukan ada RDA Taskil ya, kita memberikan harokat, kita masuk ke RDA Taskil. Nah ini linknya bagaimana langsung kita bisa mengharapkan bahasa Arab. Seperti tadi ya. Langsung tombol ini yang tengah dia gitu saja. Nah langsung keluar kan gitu ya harokatnya. Jadi hanya sekian detik saja sudah keluar hasil harokatnya. Jadi kita langsung bisa membaca dan paham terkait dengan ini. Jadi memang sebenarnya tadi kalau katakan ini memang bahaya ke depannya bahaya. Tapi kita sebagai guru harus lebih pintar lagi dari alat gitu, ya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan namanya alat itu harus ada penjelasan. Nah kita yang harus pintar menjelaskan kepada siswa-siswa kita nanti ke depannya, begitu. Nah kemudian baik lagi, ini kita kenapa bukan terkait dengan waktu ya. Kemudian untuk memahaminya kita bisa memakai Google Translate atau Al-Ma'ani atau memakai Default ya, translator itu, atau mungkin kalau mau langsung satu file itu namanya ada online doctor translate gitu. Jadi ketika ini kan satu file saya masukkan contohnya ya 23 halaman. Jadi ketika nanti pakai doctor translate itu langsung ada gitu. Tuh, ya hanya sebentar. Tadi tinggal memasukkan saja
sudah tutup dari beberapa hari ini. Nah ini tinggal dipilih saja nih ketika dokter translatornya. Nah ini tinggal masukkan satu file. Jadi kalau sekali mau persiapan sebagai topik Jumat dan sebagainya. Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow when you